Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Yeni. Di hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kita hari ini masuk di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, simak baik-baik penjelasan Ibu Yeni berikut ini. Nah, mata pelajaran hari ini yaitu Ibu ambil bahasa Indonesia. Silahkan buka buku temanya halaman 1 sampai 3. Ibu bacakan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Nah, Ibu jelaskan, beras adalah salah satu produk makanan pokok paling penting di dunia, terutama di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Mengonsumsi ini adalah menggunakan atau memakai. Nah, berikut ada tahap pertumbuhan padi dibagi menjadi 3, yaitu 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Kemudian tahap yang kedua. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Artinya bibit yang telah siap dipindah lalu ditanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Kemudian bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Nah, tahap pertumbuhan padi yang ketiga adalah petani juga mengaliri, artinya mengaliri air, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman padi bertujuan agar tanaman padi menjadi subur. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Nah, di sini gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam, atau gabah ini disebut juga dengan kulit padi. Kulit padi matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Tahap pertumbuhan berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Nah, berikut cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Cara yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, artinya dijaga dengan baik atau sebaik mungkin. Cara yang kedua adalah menjaga lahan pertanian. Jangan sampai digunakan untuk kebutuhan lain. Nah, kebutuhan lain itu apa saja? Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Kemudian cara yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, caranya adalah dengan adanya sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Artinya kita menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Yang keempat, cara keempat adalah saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, dijaga sebaik mungkin agar saluran air tersebut tetap mengalir ke pertanian sawah. Nah, cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat yang terakhir adalah yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Artinya dengan jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang sangat besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Artinya gunakan beras sebaik mungkin. Nah, itulah penjelasan Ibu tentang pertumbuhan padi yang terbagi menjadi 3 tahap dan cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia.